Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Modi Zahrani, kelas 12 MIPA 5, absen 16. Di sini saya akan menyelesaikan tugas PAIBP pada semester ganjil, yaitu membuat video pembelajaran tentang materi yang telah disampaikan. Materi yang saya ambil adalah materi iman kepada hari akhir yang telah Bapak atau Ibu sampaikan pada tanggal 2 Agustus 2021. Pada materi iman kepada hari akhir, kita akan belajar makna iman kepada hari akhir menurut Al-Quran, tanda-tanda hari akhir atau hari kiamat, dan hakikat beriman kepada hari akhir, hikmah beriman kepada hari akhir, dan fungsi iman kepada hari akhir. Yang pertama yaitu makna beriman kepada hari akhir. Hari akhir menurut bahasa artinya hari penghabisan atau hari pembalasan. Hari akhir menurut istilah adalah hari mulai hancurnya alam semesta beserta isinya dan berakhirnya kehidupan semua makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari akhir juga disebut hari kiamat, yaitu hari penegakan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala yang seadil-adilnya. Iman kepada hari akhir adalah mempercayai dan meyakini dengan sepenuh hati bahwa sesudah alam ini ada lagi alam yang kedua, di mana pada alam kedua ini Allah memberikan balasan. Iman kepada hari akhir menurut Al-Quran. Hari akhir menurut Al-Quran dibagi menjadi dua, yaitu kiamat sugro atau disebut juga dengan kiamat kecil, dan kiamat kubro disebut juga dengan kiamat besar. Kiamat sugro adalah peristiwa datangnya kematian bagi semua makhluk termasuk manusia yang bersifat lokal atau individu. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surat Al-Imran ayat 185. Yang kedua yaitu kiamat kubro atau disebut juga dengan kiamat besar, yaitu peristiwa berakhirnya seluruh kehidupan makhluk dan hancur leburnya alam semesta secara total dan serentak. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surat Al-Qari'ah ayat 1 sampai dengan 5. Materi selanjutnya yaitu tanda-tanda hari kiamat. Yang pertama yaitu munculnya Dajjal, dan yang kedua munculnya Ya'juj Ma'juj, yang ketiga turunnya Nabi Isa bin Maryam, keempat terbitnya matahari dari barat, yang kelima gerhana di Jazirah Arab, keenam binatang-binatang melata, yang ketujuh muncul api dari Yaman yang menggiring manusia, dan yang terakhir yaitu datangnya asap. Materi selanjutnya yaitu hakikat beriman kepada hari akhir. Iman kepada hari akhir merupakan rukun iman yang kelima, yang harus diyakini oleh setiap umat Islam. Segala perbuatan yang dilakukan oleh setiap manusia, baik maupun buruk, akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Oleh sebab itu, keimanan kepada hari akhir hendaknya dijadikan landasan utama untuk menyadarkan diri agar selalu taat kepada ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman kepada hari akhir berarti mempercayai dengan sepenuh keyakinan bahwa kehidupan yang kekal hanyalah di akhirat. Meyakini adanya hari akhir merupakan salah satu ciri orang yang beriman. Hikmah beriman kepada hari akhir, diantaranya yaitu munculnya rasa kebencian yang dalam kepada kemaksiatan dan kebejatan moral yang mengakibatkan murka Allah di dunia dan di akhirat. Kedua, yaitu senantiasa tertanam kecintaan dan ketaatan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengharapkan mengunahnya pada hari itu. Yang ketiga, yaitu senantiasa termotivasi untuk beramal baik dengan ikhlas dan senantiasa menghindari niat-niat yang buruk. Yang terakhir yaitu menjauhkan diri dari asumsi-asumsi yang mengkiaskan apa yang ada di dunia ini dengan apa yang ada di akhirat. Materi yang terakhir yaitu fungsi iman kepada hari akhir. Yang pertama yaitu memberikan dorongan untuk membiasakan diri dengan sikap dan perilaku terpuji atau disebut juga dengan akhlakul karimah, dan menjauhkan diri dari sikap serta perilaku tercela atau juga disebut dengan akhlakul mazmumah. Yang kedua yaitu memberi dorongan untuk disiplin menunaikan ibadah sholat 5 waktu dan ibadah-ibadah
lain yang hukumnya wajib atau sunnah. Yang ketiga yaitu memperkuat keyakinan bahwa Allah Maha Kuasa dan Maha Adil. Allah berkuasa menghancurkan alam semesta dengan isinya, mengadili dengan seadil-adilnya amal masing-masing manusia ketika di dunia pada yaumul hisab kelak. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan karena saya juga masih dalam proses pembelajaran. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.